angkatan 2021 kelas B pengantar ilmu ekonomi kelompok 11 akan menjelaskan tentang teori konsumsi menurut Keynes beserta faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu dapat penghasilan. Lebih dari cukup juga bisa ini apa ada. Hai teman-teman, di sini kami ingin wawancara mengenai teori konsumsi menurut Keynes dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Pertama-tama, saya Evelyn Eka Susanti dan Menjadi Gunalu akan bertanya mengenai teori konsumsi dan faktor yang mempengaruhi konsumsi kepada Jonathan dan Keynes. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Jonathan. Bagaimana pemahaman Jonathan mengenai teori konsumsi menurut Keynes? Jadi baik ini bahwa ini pengeluaran konsumsi sangat ditentukan oleh besar kecilnya ini pendapatan, di mana pendapatan besar maka tingkat konsumsi juga ini akan tinggi. Ini begitu juga sebaliknya. Ini jika tingkat ini konsumsi rendah maka ini pendapatan juga ini akan rendah. Keynes juga mengatakan bahwa ini pengeluaran konsumsi minimum yang harus dilakukan oleh masyarakat, di mana ini pengeluaran konsumsi akan meningkatkan dengan bertambahnya ini penghasilan. Kami di sini ini mengambil contoh dari Ibu Adriana, di mana hasil penjualan kain dalam sehari ini Ibu Adriana kadang mendapatkan penghasilan 5-6 juta. Kadang juga dalam sehari tidak mendapatkan penghasilan. Di sini sangat mempengaruhi tingkat konsumsi ibu tersebut dan keluarganya, di mana kalau mereka mendapatkan penghasilan yang tinggi maka tingkat konsumsinya juga akan tinggi. Jadi dalam teori Keynes juga ada dua teori utama, yaitu yang pertama itu kecenderungan mengkonsumsi marginal atau MPC, yaitu adalah ini konsep yang memberi gambaran tentang berapa konsumen akan bertambah bila pendapatan juga bertambah. Keynes ini juga mengatakan bahwa ini kecenderungan ini jumlah yang dikonsumsi dalam setiap pertambahan adalah antara 0 dan 1. Ini terus kecenderungan yang kedua yaitu mengonsumsi rata-rata APC atau overall propensity to consume, di mana rasio antara total konsumen sama dengan pendapatan disposable, di mana ini Keynes percaya bahwa tabungan adalah kemewahan, sehingga di sini ia mengharapkan orang kaya menabung dalam proporsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang miskin. Oke, terima kasih. Bagaimana kita mengetahui tingkat konsumsi atau cara kita menilai tingkat konsumsi dalam masyarakat? Untuk ini mengetahui tingkat konsumsi itu ini ada rumusnya, yaitu ini rumus tingkat konsumsi menurut Keynes. Ini di mana ini C sama dengan CO tambah B ini kali YD, di mana C itu ini konsumsi sama dengan CO itu konsumsi otonomus, ini tambah dengan B itu marginal propensity to consume atau MPC, kali dengan YD. YD itu pendapatan ini disposable. Ini dalam teori konsumsi menurut Keynes juga ini menggunakan fungsi konsumsi jangka pendek. Ini tidak menggunakan konsumsi jangka panjang. Terima kasih Jonathan. Persilakan Dinca bertanya kepada penulisnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Karena bertanya kepada Afinisi. Menurut Afinisi, apa saja ini faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi menurut Keynes?
Oke, jadi baik, terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini tingkat konsumsi itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu penghasilan atau pendapatan, di mana penghasilan atau pendapatan ini sangat berpengaruh besar kepada di mana kami mengambil contoh, kami wawancarai Ibu Adriana, di mana Ibu Adriana ini adalah salah satu ibu rumah tangga yang memiliki keahlian atau bidang di mana ia ini menjual kain-kain ini adat Sumba, di mana penghasilannya itu dalam satu hari itu bisa kadang bisa 5 sampai 6 juta. Kadang juga ibu ini tidak mendapat penghasilan. Nah, di mana jika ini Ibu Adriana ini menghasilkan dalam sehari itu 5 sampai 6 juta itu tingkat konsumsinya itu menurut Ibu Adriana ini sudah tinggi sekali atau sudah lebih dari cukup. Itu yang kedua, faktor yang pertama. Yang kedua itu ada tingkat pendidikan. Di mana tingkat pendidikan ini sangat mempengaruhi pola pikir ini seseorang dalam konsumsi. Saya ambil contoh di mana ketika tingkat pendidikan itu seseorang tinggi, maka itu tingkat konsumsinya juga tinggi. Di mana juga jika tingkat pendidikannya rendah, maka tingkat konsumsinya juga rendah. Kami ambil contoh dari Ibu Adriana, di mana Ibu Adriana ini memiliki 4 orang anak. Di situ ia menjelaskan bahwa anaknya itu adalah memproduksi kain-kain atau menjual kain-kain itu. Ibu Adriana ini menghasilkan banyak uang, di mana ia menyekolahkan anaknya itu ada yang sekolah dan tidak, dan ada juga yang tidak sekolah. Di mana itu dalam menyekolahkan anaknya itu Ibu Adriana ini mengeluarkan banyak uang untuk memenuhi tingkat konsumsi anak-anaknya. Yang ketiga itu ada jenis kelamin. Di sini saya bilang di sini saya bilang jenis kelamin. Kenapa saya bilang jenis kelamin? Ini salah satu juga faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi, karena dalam kita perempuan dan laki-laki itu memiliki perbedaan atau gaya hidup yang berbeda-beda, sehingga tingkat konsumsi mereka juga akan berbeda-beda. Misalkan perempuan dan laki-laki, di situ perempuan ini tingkat konsumsinya lebih tinggi dibandingkan laki-laki, di mana perempuan ini banyak sekali yang ingin misalkan kalau sekarang kami berempat mungkin tingkat konsumsi kami ini sangat tinggi karena kami beli banyak aksesoris skincare begitulah. Kalau laki-laki itu mungkin tingkat konsumsinya itu mereka rendah di sini, sehingga di sini kami bilang jenis kelamin ini juga mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang ketiga itu ada jenis kelamin. Di sini saya bilang di sini saya bilang jenis kelamin. Kenapa saya bilang jenis kelamin? Ini salah satu juga faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi, karena dalam kita perempuan dan laki-laki itu memiliki perbedaan atau gaya hidup yang berbeda-beda, sehingga tingkat konsumsi mereka juga akan berbeda-beda. Misalkan perempuan dan laki-laki, di situ perempuan tingkat konsumsinya lebih tinggi dibandingkan laki-laki, di mana perempuan banyak sekali yang ingin misalkan kalau sekarang kami berempat mungkin tingkat konsumsi kami sangat tinggi karena kami beli banyak aksesoris skincare begitulah. Kalau laki-laki itu mungkin tingkat konsumsinya itu mereka rendah di sini, sehingga di sini kami bilang jenis kelamin ini juga mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang terakhir faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi adat istiadat. Di sini adat istiadat ini juga mempengaruhi tingkat konsumsi, di mana sesuai yang kami pergi wawancarai itu di situ di Kampung Raja banyak sekali, atau di situ
ada sekali ini pakaian berbentuk-bentuk atau kain-kain yang bermacam-macam. Di sini ibu bilang berkata tadi itu bilang begini, ini ketika ada ini adat istiadat itu, maka ini kami juga akan mengeluarkan kain-kain. Ketika ini ada orang yang datang itu kami akan membantu mereka karena kita juga tahu, ibu bilang tadi tuh, karena kita juga ini manusia, ini bisa saling membantu begitu. Mungkin itu saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Terima kasih Epinensi dan Jonathan. Jadi di sini saya simpulkan bahwa konsumsi adalah suatu pengeluaran atau pembelanjaan atas barang-barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan, kami minta maaf. Sekian. Misteri hidup ini yang penuh dengan